Halo, selamat datang di chapter 3. Di chapter 3 ini, kamu akan belajar tentang optimasi akun, ya. Nah, sebenarnya apa sih optimasi akun itu dan tujuan kamu belajar di chapter 3 itu untuk apa? Jadi, tujuan buat kamu belajar di chapter 3 ini, itu untuk proses tingkatin kinerja akun di platform digital untuk menarik audiens lebih banyak, untuk meningkatkan interaksi dan mencapai tujuan melalui strategi konten, pemilihan kata kunci, dan analisis data. Yang belum siapin catatannya, boleh siapin dulu catatannya. Kita akan belajar chapter 3 ini tentang optimasi akun. Oke, lanjut. Nah, yang pertama yang harus kamu perhatiin itu kamu harus melihat foto profile ya. Jadi foto profile itu kalau misalnya kamu tahu itu tuh salah satu yang harus kamu lihat yang biasanya kamu lihat pertama kali di orang-orang. Jadi kalau misalnya kamu lihat foto profilnya tuh nggak jelas kan gimana ya? Nah, jadi sebenarnya foto profil yang bagus itu harus gimana? Nah, foto profil yang bagus itu yang pertama harus jelas, terang, rapi, dan profesional. Nah, kalau misalnya bisa, kamu pakai foto profil kamu sendiri supaya itu bisa menjelaskan diri kamu, identitas kamu. Jadi, kan ada tuh ya yang pakai foto profilnya tuh kucing misalnya, atau pakai foto profilnya tuh dia mukanya kebalik gitu ya. Jadi, ngadep ke belakang, atau bahkan pakai foto profil tembok gitu, atau bahkan nggak ada foto profil mungkin ya. Nah, itu coba udah mulai harus diperjelas, karena kita nggak bisa jadi so misterius, teman-teman ya. Jadi mulai teman-teman kamu perhatiin foto profilnya kamu supaya bisa jauh lebih profesional. Lalu yang kedua, kamu harus lihat username ya. Jadi kamu bisa cari username yang dimana itu tuh sesuai sama nama kamu. Jadi nggak susah dicari, mudah diingat, bisa digunakan nama pribadi, bisa gunakan nama pribadi. Kayak contoh yang saya itu username-nya, yang aku itu username-nya Regina Desti atau Desti Regina. Jadi nama akun aku tuh banyak banget teman-teman. Kalau misalnya di sini kamu nama akunnya susah dicari, itu biasanya nggak bakalan mudah diingat oleh banyak orang. Jadi kayak contoh misalnya username-nya tuh XXZY atau bahkan misalnya Regina X.id.3678. Nah, itu kan susah banget dicarinya. Yang susah-susah kayak gitu coba udah mulai diubah. Jadi kalau misalnya kamu di sini namanya misalnya Putri gitu ya. Ya udah Putri aja misalnya kayak Putri Ashila gitu. Ya udah Putri Ashila, nggak usah Putri Ashila X.yz gitu-gitu kan susah. Jadi yang lebih mudah kayak misalnya Kak Fauzan. Kak Fauzan kan Fauzan Muzahid gitu ya. Nah, itu lebih mudah dicari dan lebih mudah diingat dan yang pasti itu nama pribadi, teman-teman ya. Lalu yang ketiga, optimasi bio. Nah, optimasi bio itu struktur bio akun yang baik dan benar itu sebenarnya kayak gimana? Nah, struktur bio akun yang baik dan benar itu yang pertama menjelaskan tentang identitas diri atau akun. Jadi jelaskan siapa Anda atau fokus akun Anda. Jadi kamu jelasin tuh, kamu itu siapa dan fokus akun kamu tuh buat apa, kemana gitu. Yang kedua, keunggulan atau value yang ditawarkan dari akun kamu. Jelasin manfaat utama yang didapatkan pengunjung dari mengikuti akun kamu tuh sebenarnya apa gitu. Lalu yang ketiga, proof atau kredibilitas. Sertain angka, testimoni, atau bukti keahlian yang relevan. Jadi kalau misalnya kamu di sini punya testimoni atau bahkan kamu punya keahlian, kamu bisa terain di bio-nya kayak gitu. Jadi bisa kamu taruh di bio-nya. Lalu yang keempat CTA atau call to action. Jadi CTA itu mengarahkan kira-kira harus kemana sih gitu. Instruksi jelas tentang apa yang harus dilakukan pengunjung. Misalnya klik link, kirim DM, atau klik di bawah ini. Atau mungkin langsung ada link yang nanti nunjukin langsung ke platform lain. Misalnya WhatsApp dan lain-lain. Kayak gitu. Nah itu optimasi bio. Jadi buat kamu coba lihat deh bionya kamu sekarang masih kayak gimana. Mungkin ada yang bionya itu pakai bahasa Inggris misalnya better life gitu ya atau misalnya bionya tuh bio-bio yang memang nggak ada hubungannya sama struktur bio akun yang sekarang aku jelasin ya nggak ada hubungannya sama struktur bio akun yang baik dan benar. Nah kalau misalnya kamu pengen ngebangun niche atau pengen optimasi sosial media kamu itu dimulai dari tadi foto profil dan juga bio-nya. Coba bio-nya itu diperbaiki ya. Oke, lanjut lagi. Nah, contoh bio-nya yang bagus gitu ya, contoh bio yang benar itu kayak gimana? Nah, ini kalau misalnya contoh bio umum.
Solusi sehat untuk kista, edukasi dan tips atasi kista secara alami. Dibaca dan diterapkan 1000 plus plus wanita. Konsultasi di sini, pakai link tree atau pakai link. Atau misalnya contoh lebih personal ya, tuntas kista, hidup lebih tenang, berbagi solusi alami untuk sembuh dari kista. Sudah membantu 1000 plus wanita sembuh. Klik untuk jadwalkan konsultasi. Nah, kasih linknya, boleh link WhatsApp, boleh link yang masuk nantinya ke landing page dan lain-lain. Banyak lagi teman-teman. Nah, coba teman-teman bisa ubah ya dan bisa juga dicatat kira-kira yang pentingnya apa. Lanjut, apa yang harus kamu lakukan nih di tugas yang sekarang di chapter 3. Nah, yang harus kamu lakukan itu tentang akun. Kamu boleh ubah nama akun jika belum sesuai yang diajarkan, ya. Tapi sebelum itu, pelajaran apa sih yang bisa kamu ambil dari chapter ini? Kamu boleh tulis di catatan kamu sendiri atau bahkan kamu boleh komen juga tuh di grup ya. Apa pelajaran yang bisa kamu dapetin setelah belajar dari chapter 3? Boleh komen di grup ya. Nah, yang kedua, coba ubah nama akun jika belum sesuai yang diajarkan. Kalau misalnya nama akun kamu sekarang masih nggak jelas, masih kayak nama akunnya sulit buat dicari, bahkan sulit buat ditemukan, atau bukan nama pribadi, atau misalnya nama akunnya masih kayak XYZ gitu ya, ABZ, bahkan sulit banget buat dibaca, kayak misalnya eh Desreg Z123 gitu, itu kan susah banget buat dibaca, coba udah mulai harus dibenerin, dan kalau bisa coba pakai nama akun pribadi, teman-teman ya supaya lebih mudah buat ditemukan oleh banyak orang. Nah, lalu yang ketiga, ubah foto profil jika belum sesuai. Nah, coba foto profil kamu, nggak usah yang harus kamu apa ya, bayar ke studio gitu, nggak usah, tapi yang memang menjelaskan bahwa jelas gitu wajah kamunya. Kalau misalnya memang kamu di sini nggak mau konten tanpa wajah atau tanpa muka, ya mungkin bisa pakai yang lain. Tapi kalau misalnya pengen lebih bagus, ya wajib itu pakai foto kamu sendiri atau memang nunjukin bahwa itu tuh kamu gitu supaya identitas kamunya tuh nggak misterius yang tadi aku bilang ya. Nah, lalu coba buat ubah bio akun jika belum sesuai. Tadi kan bio akun yang benar udah dikasih tahu kayak gimana ya. Nah, coba sekarang diubah. Ada yang bio akunnya tuh cuman sekedar kayak jadi gelap menjadi terang gitu ya. Atau si bionya tuh yang pernah aku lihat ya, itu kayak no apa ya, busy gitu ya, sibuk gitu, atau bahkan bio-bio yang kadang agak aneh dan gak ada hubungannya gitu ya, gak ada struktur yang bio tadi secara benar, itu coba udah mulai harus diubah ya. Teman-teman udah mulai harus belajar dan jangan ngerasa berat karena kan teman-teman pengen berkembang gitu. Lalu yang kelima, boleh setorkan hasilnya ke admin di grup WhatsApp. Jadi ini tugas di chapter 3 yang harus teman-teman lakukan. Nanti kalau udah dilakuin semuanya, teman-teman boleh banget kirim langsung tugasnya ke grup WA supaya nanti dicek sama mentor-mentor ya, salah satunya aku. Oke ya, siap buat praktek, semangat ngerjainnya, kita sama-sama berproses. Semangat action semuanya.